Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dan juga Ibu Hilman Zuryani SEMEC selaku dosen pengampu di mata kuliah kewirausahaan ini. Nah, kali ini saya bakalan ngejelasin tentang usaha yang sudah saya dirikan yang pada awalnya mempunyai tujuan untuk memenuhi nilai pada mata kuliah kewirausahaan. Nah, kali ini saya menciptakan sebuah usaha yang saya berikan branding atau nama usahanya itu adalah Eat Me Baby. Nah, di sini juga melalui nama atau branding ini saya seperti memberikan ajakan kepada konsumen atau target marketing untuk membeli produk yang saya buat ini. Nah, kali ini saya menjual sebuah produk makanan yaitu dimsum. Nah, saya juga menyediakan dimsum dalam dua bentuk yaitu frozen dan juga fresh dimsum. Jadi frozen itu dimsum yang dapat dibekukan dan juga disimpan di dalam kulkas sehingga jika kita ingin memakannya suatu saat kita bisa langsung mengukusnya ataupun menggorengnya. Nah, kemudian fresh dimsum itu dimsumnya bisa langsung dimakan di saat sudah diorder dan kita langsung bisa mengkonsumsinya. Nah, jadi dimsum ini dapat dijadikan sebagai stok cemilan yang sehat, instan, dan juga mengenyangkan pastinya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nama saya Fitri Ramadhani, NIM 1902111692. Saya adalah seorang mahasiswi di jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Riau. Nah, saya berasal dari Duri, Riau. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu dimsum. Nah, dimsum ini adalah sebuah makanan yang dapat dijadikan sebagai cemilan yang sehat, namun juga mengenyangkan. Nah, dimsum ini dikenal sebagai makanan yang terbuat dari kulit somai ataupun kulit pangsit di luarnya dan diisi dengan isian daging ataupun seafood di dalamnya yang sudah dicampurkan dengan sayur-sayuran dan bahan-bahan makanan lainnya. Nah, untuk marketing strategi yang saya gunakan pada usaha ini, itu saya lakukan secara online, yaitu melalui media-media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga saya memanfaatkan paid promote dengan teman-teman di sekitar dan juga dengan akun-akun yang memiliki banyak followers, seperti itu. Kemudian juga selain marketing secara online, saya juga memasarkan produk ini secara langsung, yaitu dari mulut ke mulut, misalnya kepada tetangga dan juga orang di sekitar rumah saya. Nah, kemudian untuk target pasarnya itu sendiri adalah pelanggan yang berasal dan berdomisili di Kota Duri, Riau, dan juga target pasarnya itu dalam berbagai kalangan usia, yaitu bisa dari remaja, anak-anak, ataupun ibu-ibu. Jadi semua kalangan usia bisa mencicipi dimsum ini, karena dimsum ini juga terbuat dari bahan-bahan yang sehat dan tanpa pengawet. Nah, selama beberapa bulan usaha ini berjalan, saya membuat sebuah ringkasan tentang konsumen ataupun pelanggan yang sudah membeli produk saya. Nah, saya mau mengelompokkannya berdasarkan range umur, yaitu di umur 10-15 tahun ada sekitar 16,1% pelanggan. Kemudian di umur 16-20 tahun ada sebesar 41,9% pelanggan. Kemudian pada umur 21-30 itu ada sekitar 32,3% pelanggan. Kemudian pada umur 31-40 itu ada sekitar 9,7% pelanggan. Nah, jadi ini adalah presentasi jumlah pelanggan dimsum Eat Me Baby berdasarkan range umurnya. Jadi, berdasarkan hasil penjualan tersebut, maka dapat kita ketahui presentasi terbesar adalah remaja di usia 16-20 tahun. Maka itu adalah target marketing terbesar yang Eat Me Baby capai. Nah, dalam mendirikan usaha dimsum ini, kita membutuhkan pastinya peralatan-peralatan dapur yang digunakan untuk proses produksinya.
Nah, jadi biaya tetapnya itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Ini hanya kayak perkiraan harganya saja, estimasi harganya. Nah, kemudian dengan total biaya tetapnya itu mencapai Rp926.000. Nah, kemudian untuk biaya variabelnya, ini saya mencantumkannya dengan anggaran biaya variabel selama 1 bulan produksi. Nah, jadi ini adalah total biaya variabel untuk 1 bulan produksi dimsum. Jadi totalnya itu ada Rp1.076.750. Nah, ini bahan-bahannya itu ada daging ayam, tepung tapioka, tepung maizena, ada kulit lumpianya, labu siam. Nah, labu siam ini sangat penting dalam proses pembuatan dimsum, karena kalau kita nggak pakai labu siam, maka dimsumnya itu akan keras. Nah, jadi labu siam ini sangat penting dan jangan sampai ketinggalan kalau kalian mau buat dimsum juga. Nah, kemudian ada wortel, telur ayam, cabai merah, tomat. Nah, ini untuk membuat sausnya. Dan juga ada bahan-bahan lainnya. Nah, kemudian untuk menghitung harga per unit dari produk ini, itu dilakukan dengan cara fixed cost ditambah variable cost dibagi jumlah produk yang akan diproduksi. Jadi jumlahnya itu Rp926.000 ditambah Rp1.076.750 dibagi dengan 180 porsi yang akan diproduksi. Nah, jadi didapat bahwa harga modal per porsi dimsum itu adalah Rp11.126,38. kemudian untuk break even point-nya itu ada terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan unit dan juga perhitungan berdasarkan rupiah. Nah, di sini berdasarkan unit itu rumus BEP-nya adalah BEP sama dengan FC atau fixed cost per price dikurang variable cost. Nah, jadi tadi kita ketahui bahwa biaya tetapnya itu adalah Rp926.000, sedangkan biaya variabelnya adalah Rp1.076.750. Kemudian harga jual per produknya adalah Rp15.000. Nah, jadi untuk mencari BEP berdasarkan unit, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Nah, jadinya Rp926.000 dibagi Rp15.000 dikurang Rp11.126,36. Nah, Rp11.126,38 ini didapatkan dari biaya variabel dibagi dengan jumlah unit produk yang dihasilkan. Nah, kemudian dapatlah BEP-nya itu adalah 239 pack. Nah, ini artinya adalah untuk mencapai titik pulang pokoknya dalam usaha ini, saya harus menjual sebanyak 239 pack. Karena jika sudah mencapai 239 pack, maka itu sudah kembali modal awal yang sudah saya keluarkan itu akan balik. Nah, jadi itu tadi untuk biaya tetap dan variabel. Nah, itu akan tercapai di 239 pack yang sudah terjual. Kemudian untuk perhitungan berdasarkan rupiah, itu rumusnya adalah BEP sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurang sigma variable cost dibagi S. Nah, kemudian S itu adalah volume penjualan. Kemudian dapat dihitung sebagai berikut. Dimasukkan ke dalam rumus. BEP sama dengan 926.000 dibagi 1 dikurang sigma 180 kali 11.126,38 rupiah. Jadi 180 ini adalah jumlah produk yang diproduksi, yaitu 180 pack. Ini perkiraan yang awal tadi ya. Nah, kemudian baru nanti akan didapatkan hasilnya adalah Rp3.585.793,13. Nah, jadi BEP ini berdasarkan rupiah ini akan tercapai jika produk yang terjual sudah ditotalkan dan mencapai seharga
Rp3.585.793,13. Nah, di titik itu maka usaha ini sudah mencapai titik pulang pokoknya. Nah, jadi pada realisasinya yaitu dari tanggal 24 Oktober hingga tanggal 2 Desember 2021 itu produk yang terjual adalah 69 porsi. Nah, untuk variabel per produknya itu yang tadi dihitung sebelumnya yaitu Rp11.126,38. Kemudian untuk mencari total revenue itu didapatkan dari jumlah porsi yang terjual yaitu 69 porsi dikali dengan harga jual yaitu Rp15.000. Jadi total revenue-nya adalah Rp1.035.000. Nah, kemudian kita menghitung total cost-nya itu dengan cara harga produk per porsi yaitu 11.126 itu dikali dengan jumlah produk yang terjual yaitu sebesar 69 porsi. Nah, jadi didapat bahwa total cost yang sudah dikeluarkan adalah Rp767.720. Nah, kemudian untuk mencari profitnya itu adalah total revenue dikurangi dengan total cost. Nah, jadi itu yang Rp1.035.000 dikurang dengan Rp767.720. Nah, jadi total profit yang diterima itu adalah sekitar Rp267.279.000. Nah, ini artinya adalah pada usaha ini hingga saat ini belum mencapai titik pulang pokoknya karena memang masih berjalan selama 1 bulan lebih dan di tengah penjualan ini tentunya ditemui beberapa hambatan. Nah, penjualan produk ini masih belum mencapai target yang seharusnya. Ini dikarenakan target pasarnya itu masih belum meluas dan belum tercapai. Nah, namun pemasaran ini memang selalu saya lakukan setiap hari, baik melalui media sosial ataupun meminta bantuan teman untuk mempromosikan dan juga melalui mulut ke mulut. Nah, maka dari itu mungkin pada saat sekarang ini akan kesulitannya itu adalah mendapatkan pelanggan. Maka dari itu penyebab dari BEP ini belum tercapai adalah karena penjualannya itu masih belum meningkat secara signifikan, tetapi yaitu masih naik turun begitu. Nah, kemudian di sini saya masukkan beberapa testimoni pesanan. Nah, ini testimoni dimsum yang sudah terjual. Nah, di sini juga itu yang warna oranye itu adalah wortel sebagai toppingnya agar warnanya itu lebih indah gitu kan. Nah, di sini juga ada testimoni pesanan lainnya. Nah, di sini ada beberapa foto pelanggan yang sempat difoto karena terkadang buru-buru kan COD mengantarkannya, jadi tidak sempat difoto. Nah, jadi hanya ada beberapa foto konsumen. Lalu saya juga membuat sosial media yaitu di Instagram. Nah, ini dia feed-nya, ada brandingnya, dan ada highlight tentang dimsum, testimoninya, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga usaha ini dapat terus berkembang dan akan saya lanjutkan
hingga akhirnya menjadi pengusaha sukses. Nah, menurut saya program pada mata kuliah ini sangat baik ya, karena ini dapat memotivasi mahasiswa untuk berusaha dan meningkatkan kreativitas serta mendorong untuk menjadi pengusaha. Nah, jadi semoga melalui program ini salah satu atau semua mahasiswa yang ada ini bisa melanjutkan usaha yang sudah dibuat dan akan berkembang sehingga menjadi pengusaha yang sukses. Amin. Nah, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy. Oh iya, buat teman-teman semua, jangan lupa di-follow Instagram @mebaby_ dan juga untuk pemesanan dapat melalui nomor WhatsApp 0852 6482 3404. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.